Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NIM 10602032 dan akan mempresentasikan materi tentang komputasi kognitif yang berdasarkan jaringan saraf tiruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nurastia dengan NIM 10602010 dari kelas TRPL 1B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaringan saraf tiruan pada komputasi kognitif. Baik, yang akan pertama kami bahas adalah mulai dari pengertian dari jaringan saraf tiruan itu sendiri. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan atau Natural Neural Network adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan terdiri dari unit-unit dasar yang disebut neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Jaringan ini dirancang untuk mengenali pola, memproses data, dan belajar dari pengalaman. Dengan kata lain, jaringan saraf tiruan berfungsi mirip otak manusia dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, contoh dari aplikasi jaringan saraf tiruan itu sendiri, yang pertama itu adalah pengenalan gambar, yang kedua ada pengolahan bahasa alami atau natural language processing, yang ketiga adalah klasifikasi dan regresi, yang keempat pengenalan suara, dan ada juga sistem rekomendasi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai model-model neuron. Yang pertama ada neuron perseptron, yaitu adalah model dasar dari jaringan syaraf tiruan yang berfungsi sebagai unit pemrosesan informasi dikenalkan oleh Frank Rosenberg pada tahun 1958. Perseptron digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi biner, di mana ia dapat memisahkan data ke dalam dua kelas yang berbeda. Nah, struktur ini memiliki satu neuron dengan bobot terhubung ke input, di mana fungsi aktivasinya umumnya menggunakan fungsi aktivasi step atau sigmoid keterbatasan, yang hanya dapat menyelesaikan masalah linear. Lalu, model neuron yang kedua adalah neuron multilayer perceptron atau MLP. MLP ini adalah jenis jaringan syaraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron, termasuk satu lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan satu lapisan output. MLP ini dapat menangani masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan perseptron tunggal, terutama dalam klasifikasi dan regresi nonlinear. Strukturnya terdiri dari beberapa lapisan input, hidden, dan output. Nah, pada fungsi aktivasinya menggunakan fungsi aktivasi nonlinear seperti ReLU atau TAN. Keunggulannya itu adalah mampu menangkap hubungan nonlinear. Nah, di model yang ketiga itu terdapat neuron konvolusional atau CNN. Nah, neural konvolusional ini adalah jenis jaringan syaraf tiruan yang khusus dirancang untuk memproses data yang memiliki struktur grid seperti gambar. CNN ini sangat efektif dalam tugas pengenalan pola dan pemrosesan citra karena kemampuannya untuk menangkap fitur lokal dan hierarki dalam data struktur menggunakan lapisan konvolusi untuk mendeteksi fitur dalam gambar. Fungsi aktivasinya itu biasanya menggunakan ReLU. Aplikasi ini sangat efektif untuk pengenalan pola dalam gambar. Nah, model neuron yang ketiga itu adalah neuron recurrent atau RNN, yaitu Recurrent Neural Network. Adalah jenis jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk memproses data berurutan atau waktu seperti teks, suara, dan urutan temporal. RNN ini memiliki kemampuan untuk mengingat informasi dari input sebelumnya melalui koneksi berulang, sehingga sangat efektif dalam menangkap pola dalam data yang tergantung pada konteks. Lalu selanjutnya ada konsep dasar jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada input layers. Input layer adalah lapisan pertama dalam jaringan saraf tiruan yang menerima data masukan dari dunia nyata seperti gambar, teks atau sinyal. Yang kedua ada hidden layers, yaitu merupakan lapisan yang terletak antara input layer atau output layer dalam jaringan syaraf tiruan. Bertugas mengekstra fitur dan menangkap pola kompleks dari data masukan. Yang ketiga ada output layer, yaitu lapisan terakhir dalam jaringan syaraf tiruan yang menghasilkan hasil akhir berupa prediksi atau klasifikasi. Lalu ada bobot atau weights, yaitu parameter yang mengatur pengaruh setiap neuron dikalibrasi selama pelatihan untuk meminimalkan kesalahan.
Berikutnya ada arsitektur jaringan syaraf tiruan. Yang pertama ada CNN atau Convolutional Neural Network, yaitu jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk memproses data grid-like seperti gambar dan sangat efektif dalam pengenalan pola dan pengolahan gambar. Yang kedua ada Recurrent Neural Network atau RNN, yaitu jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk memproses data sekuensial, memungkinkan informasi dari langkah sebelumnya dipertahankan. Nah, lalu yang ketiga ada Generative Adversarial Network atau GAN, adalah arsitektur jaringan syaraf tiruan yang terdiri dari dua model generator dan diskriminator yang berkompetisi untuk menghasilkan data baru yang menyerupai data asli. Lalu yang terakhir ada transformer, yaitu arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dirancang untuk memproses data sekuensial, terutama dalam pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing, menggantikan RNN dan LSTM dengan mekanisme pemerhatian. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi. Yang pertama itu ada sigmoid dengan rumus X F dalam kurung X sama dengan 1, hasilnya 1 tambah E minus X. Penjelasannya itu adalah fungsi sigmoid menghasilkan output antara 0 dan 1, cocok untuk model klasifikasi biner, bentuknya seperti kurva tanda kutip 2S. Selanjutnya ada TAT atau dalam kurung hyperbolic tangent. Rumusnya itu adalah F dalam kurung X sama dengan TANH dalam kurung X sama dengan EX dikurangi E min X. Hasilnya itu EX dikurangi E min X. Penjelasannya adalah TANH menghasilkan output antara min 1 dan 1 dengan output terpusat di 0. Lebih baik daripada sigmoid dalam hal mengatasi masalah gradien yang hilang. Untuk selanjutnya itu yang ketiga ada ReLU, yaitu Rectified Linear Unit. Digunakan rumusnya itu F dalam kurung X sama dengan max dalam kurung 0,X. Penjelasannya, ReLU mengeluarkan nilai input jika positif dan 0 jika negatif. Fungsi ini sangat efisien dalam komputasi dan sering digunakan di lapisan tersembunyi. Namun, dapat menyebabkan masalah neuron mati jika neuron tidak aktif untuk input negatif. Untuk selanjutnya yang keempat itu ada leksi ReLU. Rumusnya itu F dalam kurung X sama dengan dalam kurung kurva X, X lebih dari 0 atau AX, X kurang dari 0. Penjelasannya itu leksi ReLU memberikan gradien kecil untuk input negatif, membantu mengatasi masalah neuron mati. Untuk selanjutnya itu ada ELU, exportnya linear unit. Rumusnya itu menggunakan F dalam kurung X atau dalam tanda kurung kurva X, X lebih dari 0 atau A dalam kurung EX dikurangi 1, X kurang dari 0. Penjelasannya itu untuk input positif, output sama dengan input. Untuk input negatif, output menjadi nilai negatif. Dengan cara ini, ELU membantu mengurangi bias, meningkatkan konvergensi selama pelatihan. Selanjutnya yang ketujuh itu ada softmax. Rumusnya itu F dalam kurung XI sama dengan E pangkat XI atau J XJ. Penjelasannya adalah softmax menghitung probabilitas untuk setiap kelas dalam klasifikasi multikelas. Semua output berjumlah 1 sehingga cocok untuk digunakan di lapisan output model klasifikasi. Selanjutnya yang ke-8 ada Swiss. Rumusnya itu F dalam kurung X sama dengan X titik sigmoid dalam kurung X sama dengan X1 atau 1 tambah E dikurangi 1. Penjelasannya adalah Swiss adalah fungsi non-linear yang menggabungkan input dan sigmoid. Dikenal karena memberikan performa yang baik di berbagai arsitektur, terutama pada jaringan yang lebih dalam. Selanjutnya itu yang kesini ada GLU, yaitu Gaussian Error Linear Unit. Rumusnya itu F dalam kurung X sama dengan X titik P, X besar kurang dari X kecil sama dengan X 1/2 dalam kurung 1 tambah ERF dalam kurung X akar 2. Penjelasannya itu adalah GLU mengintegrasikan probabilitas dengan fungsi distribusi norma, memberikan pendekatan halus dalam penanganan non-linearitas. Fungsi ini sering digunakan dalam model transformer dan menunjukkan hasil yang terbaik pada dataset besar. Selanjutnya itu yang terakhir ada MIS. Rumusnya itu F
dalam kurung X sama dengan X titik TANH dalam kurung SOP plus dalam kurung X sama dengan X titik TANH dalam kurung in dalam kurung 1 tambah E akar X. Penjelasannya itu MIS menggabungkan sifat dari fungsi linear dari Dantans yang menghasilkan output yang lebih halus telah menunjukkan kinerja yang baik dalam berbagai tugas pembelajaran mendalam. Untuk contohnya itu yang pertama ada aplikasi asisten virtual menggunakan fungsi aktivasi ELU dan ReLU. Yang pertama ada ELU yaitu eksponensial linear unit, rumusnya itu X dalam kurung X kurung kurva A dalam kurung EX dikurangi 1 X1 X lebih dari 0, X kurang dari 0, di mana A biasanya ditetapkan ke 1 tetapi dapat disesuaikan. Karakteristiknya itu dari ELU yang pertama ada output positif. Untuk input positif, ELU memberikan output yang sama dengan input. Ini membantu menjaga nilai positif yang penting untuk fungsi-fungsi tertentu dalam jaringan. Yang kedua itu ada output negatif halus. Untuk input negatif, ELU memberikan output yang halus, yaitu nilai yang cenderung lebih besar dari 0. Ini membantu dan mempertahankan informasi saat neuron tidak aktif, mengurangi risiko hilangnya informasi penting. Selanjutnya itu ada kontrol parameter. Parameter A dapat disesuaikan untuk mengatur seberapa cepat output negatif mendekati 0. Dengan cara ini kita dapat mengontrol kecepatan konvergensi dan stabilitas pelatihan. Untuk kelebihannya itu yang pertama ada mempercepat konvergensi. ELU cenderung mempercepat konvergensi dibandingkan fungsi aktivasi lainnya seperti ReLU. Karena mengurangi bias neuron terhadap 0, jaringan dapat belajar lebih cepat dengan tetap menjaga informasi yang diperlukan untuk pembelajaran. Selanjutnya itu ada mengurangi vanishing gradient. Dengan output negatif yang halus, ELU membantu mengurangi masalah gradien yang menghilang, vanishing gradient, yang umum terjadi pada fungsi aktivasi lain saat propagasi mundur. Selanjutnya itu ada kelemahan dari ELU, waktu komputasi. ELU lebih lambat dalam perhitungan dibandingkan dengan ReLU karena melibatkan eksponensia. Yang kedua itu ada parameter tambahan. Menambahkan parameter A biasanya memperumit proses pelatihan meskipun ini dapat memberikan fleksibilitas lebih. Aplikasi dalam pengenalan suara. Dalam konteks asisten virtual, ELU digunakan untuk memproses fitur suara yang beragam sehingga model dapat memahami berbagai intonasi dan nuansa ucapan manusia. Ini penting untuk meningkatkan akurasi pengenalan suara dan pemahaman konteks. Untuk yang kedua itu ada fungsi aktivasi ReLU, rectified linear unit, rumusnya itu X dalam kurung X sama dengan max dalam kurung 0,x. Karakteristiknya itu output positif atau 0 ReLU menghasilkan output yang sama dengan input untuk nilai positif dan 0 untuk nilai negatif. Ini menciptakan sparsity di dalam jaringan di mana banyak neuron tidak aktif pada waktu tertentu. Sederhana dan cepat, fungsi ReLU sangat sederhana dan dapat untuk dihitung, membuatnya efisien dalam penggunaan sumber daya komputasi yang penting dalam model besar seperti CNN atau RNN. Kelebihannya itu adalah efisiensi komputasi. ReLU mempercepat proses pelatihan karena tidak memerlukan operasi kompleks seperti eksponensia, menjadikannya pilihan populer dalam banyak arsitektur jaringan saraf. Untuk kelebihan yang kedua itu ada sparsity. Dengan mengeluarkan 0 atau input negatif, ReLU mendorong sparsity dalam model yang dapat membantu dalam mengurangi overfitting. Kelebihan yang ketiga itu ada gradient descent yang stabil. ReLU memberikan gradient konstan untuk nilai positif, membuatnya lebih stabil saat digunakan dalam algoritma optimasi seperti stochastic gradient descent. Kelemahan dari ReLU itu adalah yang pertama ada neuron mati. Salah satu masalah utama ReLU adalah fenomena tanda kutip 2 neuron mati, di mana neuron yang menerima input negatif terus-menerus akan memiliki output 0 dan tidak akan diperbaharui. Ini dapat menghambat pembelajaran. Aplikasi pengenalan suara. Dalam aplikasi pengenalan suara, ReLU membantu menangkap fitur-fitur penting dari sinyal suara seperti pola intonasi dan emosi. Penggunaan ReLU dapat dalam lapisan tersembunyi memungkinkan model untuk fokus pada fitur yang relevan dan membantu dalam memahami ucapan serta dapat memberikan respon yang tepat. Ringkasan penggunaan dalam asisten virtual yang pertama itu adalah kombinasi keduanya dalam model asisten virtual.
Penggunaan kombinasi ELU dan ReLU memungkinkan pemrosesan sinyal suara yang efisien. ELU membantu dalam menangkap informasi halus dari input suara, sedangkan ReLU memastikan kecepatan dan efisiensi dalam pelatihan model. Untuk selanjutnya adalah peningkatan akurasi. Dengan menggunakan kedua fungsi aktivasi ini, model dapat lebih baik dalam mengenali dan memahami berbagai bentuk ucapan, meningkatkan akurasi hasil virtual, dan memberikan respon yang cepat. Dengan pemahaman mendetail tentang fungsi aktivasi ini, kita dapat melihat bagaimana mereka berkontribusi pada pengembangan teknologi yang semakin canggih dalam interaksi manusia komputer. Kesimpulannya itu adalah setiap fungsi aktivasi memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan yang tepat dapat mempengaruhi kinerja model secara signifikan. Menggunakan fungsi yang sesuai dengan konteks masalah dan data yang ada sangat penting dalam desain arsitektur jaringan saraf. Sekian, terima kasih untuk penjelasannya.